Alur anime Ningen Bushin episode 5 dan 6. Dengan bertambahnya Kizuna, apa yang akan mereka lakukan di episode kali ini? Langsung saja ke alur animenya. Semua anggota party sudah berkumpul, lalu Nick memberikan tugas pada yang lain untuk menjaga keamanan dana party. Tetapi saat Nick mengeluarkan uang, yang tersisa ternyata cuma beberapa koin saja. Mereka terlalu boros menggunakannya, maka dari itu mereka harus mencari uang lagi demi keperluan hobi masing-masing. Semuanya masih mengingat kejadian masa lalu dan berpikir apakah semua akan kembali seperti semula sebelum semua masalah ini terjadi. Salah satunya adalah Tiana. Dia masih ingin bertemu dengan Alex dan masih ingin berguna bagi masternya. Andai bisa kembali ke masa lalu tanpa ada luka itu. Bahkan Karen dan Zen pun sama, selalu bermimpi tentang kejadian masa lalu. Lalu Nick bermimpi dia masih berpacaran dengan Claudine. Apakah di masa depan mereka akan baik-baik saja? Mereka pun mulai mencari uang dengan membunuh monster bernama Rasetsu. Kizuna memiliki kekuatan telepati yang memudahkan mereka untuk tak terdeteksi oleh lawan. Tapi itu sia-sia, Karen maju sendirian mendekati lawan. Lalu Kizuna memamerkan kekuatannya, bahkan mengalahkan musuh sendirian. Buat apa pakai telepati kalau gini hasilnya? Setelah selesai, mereka kembali ke hobi masing-masing. Nick, Karen, dan Kizuna merasa lapar dan akan makan di sebuah restoran. Saat sampai, Nick mengingat kembali mimpinya bersama Claudine. Apakah dia akan bertemu di sana? Ketika di dalam, Nick mendengar suara yang dia kenal. Ternyata itu Claudine. Claudine bersama pacar barunya dan sepertinya sedang menipu pacarnya, berbicara bahwa mamahnya sedang kritis tapi tempatnya sangat jauh, butuh sebulan untuk naik kereta. Dia butuh uang yang sangat banyak. Pacarnya pun percaya dan akan membawakan uang untuknya. Tapi tiba-tiba Nick datang lalu membongkar semua kebohongannya. Merasa malu, Claudine pergi meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, party Nick kembali berkumpul membicarakan tentang misi yang akan mereka kerjakan. Tapi tiba-tiba dia dibanjur air oleh Claudine. Claudine membawa seseorang bernama Leon dan mengajak Nick bertarung di luar. Ketika Nick sudah siap bertarung, Leon meminta maaf. Sebenarnya Leon juga mengetahui bahwa Claudine banyak menipu orang dan berpikir Nick bisa mengendalikan Claudine, lalu memfitnah Nick bahwa dia juga sedang menipu anggota partinya. Mendengar perkataan itu, Nick tidak terima lalu dengan keras memukulnya. Mereka pun mulai bertengkar dan Nick berhasil menang. Tiba-tiba ada sihir yang menyerang Nick, ternyata itu berasal dari kawannya Leon. Untungnya ada Karen yang membantu Nick. Mereka semua pun dipisahkan oleh nenek Vilma lalu mengusulkan sebuah pertarungan bernama kalkulasi Bear Knuckle. Mereka semua berkumpul di tempat guild. Nenek Vilma menjelaskan tentang peraturannya, yaitu pertarungan memiliki 10 ronde, pertarungan berhitung, dan duel. Setiap ronde akan selesai saat satu sisi selesai menghitung. Selama menghitung, mereka saling baku hantam. Soal akan semakin sulit setiap rondenya. Kalau nilainya beda 10 poin, boleh memukul sekali lawan tanpa pertahanan. Pemain yang mengerjakan soal dipilih secara acak. Sialnya, di party Nick, Karen yang akan menghitung melawan Claudine. Dengan begini, kemungkinan Nick akan kalah. Mengetes kemampuan berhitungnya Karen yang ternyata di bawah rata-rata. Karen merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya. Lalu selama seminggu mereka menyusun rencana dan melatih Karen dalam berhitung. Belakangan ini Jam selalu main dengan cewek-cewek. Apa dia lagi stres ya? Ternyata bukan. Dia mencari gosip tentang Claudine dan rekannya bahwa mereka akan melakukan kecurangan tapi belum ketahuan triknya. Seolah-olah ada mata di belakangnya dan tidak bikin kesalahan. Sepertinya mereka berbagi informasi untuk mengakali lawan. Tiana menduga bahwa itu kekuatan dari permata pikiran, sama seperti telepati, tapi lebih lemah. Claudine ternyata memiliki masa lalu yang kelam bahwa ketika orang tuanya dipecat karena menggelapkan uang, dia akan dijual. Untungnya dia bisa kabur, tapi dia harus bertahan hidup di luar sana. Dengan wajah cantiknya, dia berhasil menipu banyak lelaki dan akhirnya bertemu dengan Nick. Pertarungan pun dimulai. Karen dan Claudine mengerjakan soal matematika, lalu Nick dan Leon sedang baku hantam. Tapi anehnya, Leon tak menyerang Nick, dia hanya menghindar. Ronde ke-1 pun selesai. Karen selesai mengerjakan soalnya duluan. Tapi saat dinilai, nilai Claudine melebihi 10 poin dari nilai Karen. Dengan begini, Leon boleh memukul Nick tanpa Nick menangkisnya. Rencana musuh sudah terbaca oleh Nick bahwa mereka akan mengulur waktu karena Claudine pasti bisa mendapatkan nilai di atas Karen. Setiap ronde pun berhasil dibenarkan oleh Claudine. Apakah Nick masih bisa bertahan dari pukulan Leon? Akhirnya Tiana menemukan kecurangan mereka lalu pergi keluar mencari salah satu kawan mereka yang ternyata sedang membantu Claudine mengerjakan soalnya. Dia pun ditangkap dan dibawa ke nenek Vilma. Tiana menjelaskan bahwa mereka curang menggunakan permata pikiran untuk bertukar informasi. Dengan begini, party Nick berhasil menang. Lalu Claudine dan rekannya dibawa oleh petugas keamanan. Apakah mereka akan dendam kepada Nick?